Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan praktikum persalinan asuhan persalinan normal atau pertolongan persalinan normal. Sebelumnya kita siapkan dulu alat-alatnya. Alat-alat yang pertama kita siapkan adalah alat yang ada di dalam kartu set yang terdiri dari kateter, kemudian 2 pasang handscoon, kasa steril, tali untuk menali tali pusat bayi, kemudian 2 klem, kemudian setengah koher, dan ini adalah gunting untuk tali pusat. Ini adalah gunting untuk episiotomi. Dan ini adalah gunting biasa untuk plester atau yang lainnya. Alat-alat ini kecuali gunting plester, kita letakkan di dalam set partus atau partus set. Dan ini semua sifatnya adalah steril. Sehingga begitu alat ini sudah masuk ke dalam partus set, kita tidak boleh menyentuhnya dengan memakai tangan tanpa handscoon steril. Selanjutnya adalah obat-obatan serta set heating. Pertama, untuk obat-obatan yang kita siapkan adalah oksitosin 1 ampul atau 10 unit, kemudian lidokain. Lidokain ini untuk anestesi jika dilakukan penjahitan, nanti lidokain akan diencerkan dengan WFI, water for injection. Kemudian vitamin K yang akan disuntikan ke bayi untuk mencegah perdarahan, kemudian salep mata. Selanjutnya kita siapkan untuk heating setnya. Heating setnya terdiri dari jarum beserta benangnya, kemudian pinset 1 buah, kemudian ini adalah nail fooder, kemudian gunting untuk benangnya. Ini kita masukkan ke dalam bak instrumen. Berikutnya kita juga menyiapkan 2 spet ya, spet 3 cc untuk oksitosin, kemudian spet yang 1 cc untuk vitamin K. Dan satu lagi spet bisa 10 cc untuk lidokainnya. Kemudian yang kedua kita menyiapkan TTV set, yaitu terdiri dari stetoskop, kemudian termometer, tensimeter, kemudian 2 buah bengkok, ini funandoskop atau fetoskop, kemudian plester jika perlu. Ini adalah pom berisi air DDT dan kapas cebok untuk melakukan vulva hygiene. Kemudian kita bisa menyiapkan satu handscoon steril lagi, jaga-jaga jika kurang. Kemudian bisa menyiapkan suction. Ini adalah suction yang sudah model lama ya, yang terbaru ada lagi ya, untuk mensuction atau menghisap lendir bayi jika bayi tidak menangis dengan keras. Kemudian ini adalah alat untuk meletakkan benda yang tajam, tempat sampah ya. Kemudian kita menyiapkan lagi APD untuk menolong persalinan, yaitu Google atau kacamata.
kemudian masker, sama penutup kepala. Setelah itu kita juga menyiapkan alat cuci tangan, bisa memakai air keran, air biasa, atau dengan hand rub. Untuk selanjutnya adalah persiapan alat, yaitu berupa linen yang akan dipakai itu selama persalinan, yang terdiri dari underpad, jika underpad yang satunya kotor ya. Kemudian ini adalah celemek, bagian dari APD. Kemudian handuk untuk mengeringkan tangan kita. Kemudian ini kain yang nanti akan dibentuk segitiga yang diletakkan di bawah bokong ibu. Kemudian ini adalah handuk untuk mengeringkan bayi yang akan diletakkan di atas perut ibu. Kemudian ini adalah kain kering untuk membungkus bayi setelah bayi dikeringkan. Kemudian topi bayi. Kemudian ini adalah kain untuk massase fundus ibu. Kemudian 2 waslap, yang satunya untuk membersihkan alat tempat tidur ibunya atau pengalasnya. Kemudian satunya untuk membersihkan badan ibu. Kemudian handuk untuk mengeringkan tubuh ibu. Setelah itu adalah celana dalam beserta pembalut maternalnya. Kain atau jarit penutup ibu, dan baju ibu. Agar memudahkan nanti kita balik urutan sesuai dengan urutannya. Kemudian kita letakkan ke dalam tempat. Dan kita letakkan di troli. Kemudian kita siapkan 2 buah baskom ya. Yang satu adalah IDTT yang untuk membersihkan ibu. Kemudian yang satu ini berisi air klorin ya, untuk meredam alat yang habis pakai yang terkontaminasi oleh darah ibu yang digunakan untuk dekontaminasi alat. Kemudian 1 baskom lagi untuk air klorin ya, untuk mencuci tangan, untuk membersihkan perlak ibu. Kemudian 2 buah sampah. Di sini ada 2 buah sampah, yaitu sampah medis dan sampah non medis. Kemudian ini adalah ember untuk meletakkan bekas-bekas kain-kain yang sudah dipakai oleh ibu pada saat persalinan yang sudah terkontaminasi. Kemudian satu lagi untuk alat APD-nya tadi, selain buge, kemudian penutup kepala, masker, dan celemek, kita juga memakai sepatu boot. Ini digunakan untuk mencegah agar darah yang ada di lantai atau cairan ketuban yang ada di lantai itu mengenai kita. Dan satu lagi baskom untuk meletakkan ari-ari bayi atau plasenta bayi. Demikian persiapan alat untuk melakukan pertolongan persalinan normal pada ibu. Selanjutnya kita melakukan pertolongan persalinannya. Pertama-tama begitu ada pasien ya dengan keluhan perutnya kencang-kencang atau mules ya. Tentunya pasien hamil ya, pasien hamil datang dengan keluhan perutnya kencang-kencang atau mules, kemudian kita suruh ibu untuk berbaring di tempat tidur. Setelah itu kita melakukan observasi ya, tanda-tanda kala 2. Ibu permisi ya ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu. Ya, untuk tanda-tanda kala 2 itu terdiri dari noran. Ada 4 ya,
Doran, teknus, perjol, dan vulkan. Yang pertama adalah dorongan ibu untuk meneran, kemudian tekanan pada anus, ya. Kemudian vulva membuka, dan perjol, perineumnya menonjol. Kalau sudah ada keempat tanda itu, maka kita melakukan persiapan untuk melakukan pertolongan persalinan normal. Kita pastikan alatnya tersedia dan lengkap seperti yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita masukkan pad untuk oksitosin. Karena ini steril, maka kita jaga jangan sampai pad ini tersentuh oleh tangan kita. Kita masukkan ke sampah non medis. Kita tutup kembali. Kemudian kita memakai APG. Dan memudahkan nanti pada saat mengeringkan kulit kita. Jangan lupa kita persiapkan juga alat untuk untuk menghangatkan bayi, yaitu lampu 60 watt dengan jarak ke bayi 60 cm. Ya, kemudian kita melakukan cuci tangan dengan teknik 6 langkah benar cuci tangan. Setelah itu kita persiapkan dulu oksitosinnya. Kita buka oksitosinnya. Kita buka partusetnya, kemudian kita memakai sarung tangan satu dulu di tangan yang dominan. Karena ini prinsipnya steril, maka kita harus memasukkan oksitosin ke dalam pad ini dengan prinsip steril, yaitu dengan memakai satu tangan. Kita buka padnya, kemudian kita ambil oksitosinnya. Kita ambil, pastikan tidak ada udara di dalam pad. Kita masukkan ke dalam kita tutup juga dengan menggunakan satu tangan. Kita letakkan dalam set instrumen. Kemudian tutupnya juga kita masukkan ke dalam sub container. Setelah itu kita meminggirkan setengah voucher agar nanti pada saat kita setelah melakukan VT, jika memerlukan pemisahan ketuban, ini bisa mudah kita ambil setengah covernya.
Kemudian kita dekatkan bengkok pada ibu. Kemudian kita buka kom yang berisi air DTT-nya dan juga kapas ceboknya. Setelah itu baru kita membuka sedikit bagian dari ibu. Ibu permisi ya, saya mau melakukan pemeriksaan dalam pada ibu. Kalau sudah siap, baru kita memakai handscoon yang satunya. Ibu permisi, saya akan melakukan pemeriksaan pulsa gigi dulu. Untuk membersihkan alat kemaluan ibu, kita ambil kelima kapasnya, kita peras. Kemudian kita buka satu untuk labia mayor kanan kiri ibu ya. Kemudian satu labia untuk labia mayor kanan ibu. Kemudian satu untuk labia minor ibu sebelah kiri. Kemudian satu lagi untuk labia minor ibu yang sebelah kanan, dan satu lagi untuk bagian atas klitoris sampai dengan anus. Jika tangan kita terkontaminasi, kita bisa menggunakan atau mengganti sarung tangan kita. Tapi jika tidak, maka kita bisa langsung melakukan VT atau vagina tasor. Ya, kita masukkan jari telunjuk dengan jari tangan tengah kita, jari tengah tangan kita. Kita masukkan dulu jari telunjuk, kemudian baru kita masukkan jari tengah tangan kita. Yang kita periksa di sini itu adalah pembukaan, ya, kemudian presentasi dari bayi, apakah bokong atau kepala. Tapi kalau ini karena persalinan normal, maka pasti yang kita temukan adalah kepala, yaitu akan teraba keras. Selain pembukaan presentasi, kita juga mengobservasi ya, apakah air ketubannya itu sudah pecah atau belum. Kalau air ketubannya belum pecah dan pembukaannya sudah lengkap, ya ingat ya, pembukaannya sudah lengkap, baru boleh kita melakukan amniotomi atau pemecahan ketuban. Tapi kalau pada saat VT ini ternyata pembukaannya masih belum lengkap, yaitu masih 5 atau 9 atau 8 ya, yang belum lengkap, belum 10, maka tidak boleh melakukan amniotomi. Karena ini pembukaannya sudah lengkap dan ketubannya belum pecah, maka kita melakukan amniotomi. Tangan yang kiri kita mengambil setengah koker. Setengah koker ini ada bagian yang tajam ya. Bagian yang tajam itu adalah untuk memecahkan ketuban. Jadi pada saat memasukkan ini, bagian yang tajam itu kita letakkan di antara sela-sela jari kita. Jadi begini posisinya, kita masukkan di antara sela-sela jari kita. Begitu sudah sampai ke dalam, setengah kokernya kita balik. Jadi bagian yang tajam itu berada di luar jari-jari kita. Kemudian kita raba kontraksi dari ibu. Pemecahan ketuban ini hanya dilakukan ketika di akhir kontraksi. Karena pada saat kontraksi, kalau kita melakukan pemecahan ketuban, ini nanti ketubannya akan menyembur kemana-mana. Lakukan pemecahan ketika di akhir kontraksi.
Sehingga tangan yang ini sambil meraba perut ibu untuk merasakan kontraksinya. Ketika ibu sudah berada di akhir kontraksi, maka kita lakukan pemecahan ketuban. Setelah dipecah, ya, kita keluarkan ini setengah hornya, alatnya, kemudian kita taruh di bengkok. Tangan kita jangan keluar dulu, kita membuka dulu selaput-selaput ketubannya tadi yang sudah kita pecah. Kalau sudah terbuka, baru kita keluarkan tangan kita. Kemudian kita buang ke sampah medis. Ini ditaruh di larutan klorin untuk dekontaminasi alat. Kemudian kita mencuci sarung tangan kita pada larutan klorin yang satunya. Kemudian kedua tangan kita cuci di larutan klorin sambil membuka dengan arah terbalik. Kemudian kita cuci tangan, dikeringkan. Kita lakukan pemeriksaan. Jangan lupa ditutup dulu sterilnya. Kita lakukan pemeriksaan kesejahteraan janin. Ibu permisi, saya ini dulu BPD-nya saya dengarkan BPD-nya selama 1 menit. Setelah itu kita memberikan penjelasan pada ibu tentang hasil pemeriksaan yang kita berikan. Ibu, bapak, hasil pemeriksaan dalam tadi pembukaan ibu sudah lengkap. Jadi nanti ketika ibu terasa pencet-pencet, ibu sudah boleh untuk menerang atau pengejar ya. Kemudian keadaan janin juga baik, DCT-nya normal yaitu 120. Nanti bapak pada saat ibu bersalin ini ibu bisa dikasih air atau air serang atau jus ya, biar ibu tenaganya ada. Kemudian ibu juga boleh memilih posisi yang nyaman, yang menurut ibu nyaman selama melakukan persalinan ini. Baik ibu, saya siapkan alatnya dulu. Ibu, hasil pemeriksaannya, pembukaannya sudah lengkap, kemudian keadaan janin ibu baik. Ibu karena pembukaan sudah lengkap sehingga ibu bisa menerang ketika ibu terasa kencang-kencang. Kemudian menerangnya itu dengan cara ya, kedua kaki diangkat ya, ibu bisa meletakkan tangan ibu ke mata kaki ibu ya, atau bisa meletakkan tangan ibu dengan cara merangkul kedua paha ibu ya. Kemudian bapak minta tolong nanti jika ibunya ingin minum bisa diberikan minum yang sudah tersedia. Kemudian ibu silakan memilih posisi untuk bersalin ini senyaman mungkin, ada jongkok, ada berdiri, ada setengah duduk atau mungkin miring ya, silakan terserah ibu mau pilih yang mana. Kemudian pada saat menerang ya, itu ibu dagunya diletakkan di dada ibu, kemudian matanya membuka melihat perut ibu. Kemudian menerang pada saat perut ibu kencang-kencang saja atau pada saat nyeri. Ketika relaksasi atau ketika tidak nyeri atau tidak ada kontraksi, maka ibu
sebaiknya istirahat saja supaya nanti tidak banyak tenaga yang akan keluar selama proses persalinan. Kemudian setelah kepala bayi kroni, yaitu kepala bayi terlihat 5-6 cm di vulva, maka kita menyiapkan untuk menolong persalinan pada ibu. Kita letakkan kain segitiga di bawah bokong ibu. Ibu minta tolong ininya baunya diangkat. Kemudian meletakkan handuk di perut ibu. Kita pakai handuk steril. Kita memimpin ibu untuk selanjutnya kita membantu ibu untuk melahirkan bayinya. Kita masukkan jari tangan kita di bawah kain segitiga tadi, sambil kita letakkan di perineum ibu, yang menahan perineum ibu. Kemudian tangan satunya ini berada di atas simfisis ibu, ya, untuk menahan defleksi dari kepala bayi supaya mencegah terjadinya robekan perineum yang banyak. Kemudian kita suruh ibu untuk mengejan. Ayo ibu, silakan mengejan ibu. Iya, bagus. Iya bu, terus. Iya, sudah sebentar. Kalau tidak sakit, istirahat aja nggak apa-apa bu. Ayo lagi bu. Ini, ya bu, lagi ya, bagus. Sudah kelihatan itu bu, bagus. Lagi bu, lagi bu. Ya bu, sudah mau keluar kepalanya. Ayo bu, pintar ibunya. Ayo lagi bu. Lagi. Iya bu, pinter. Ayo ibu, bagus bu. Ini nyaris. Iya bu, bagus bu, pinter bu. Sudah nggak usah mengejan lagi bu. Kemudian kita lap, sambil dilap pakai kasa juga hidung dan mulutnya. Setelah itu kita tunggu bayi untuk putar paksi. Kemudian kita tunggu sampai bayi putar paksi luar. Setelah bayi putar paksi luar, baru kita meletakkan tangan kita secara biparietal di atas telinga bayi, di bawah dan di atas telinga bayi. Tangan kanan itu di atas kepala bayi dan tangan kiri ada di bawah bayi. Kemudian kita lahirkan bahu atas dengan cara menarik kepala ke bawah, menarik kepala ke arah bawah, kemudian melahirkan bahu atas dengan menarik kepala ke atas. Kemudian kita lakukan sangga dengan cara meletakkan tangan kanan kita di bawah dan melakukan penyusuran, yaitu menyusuri tangan lengan bayi supaya tangannya tidak bergerak-gerak dan mencegah terjadinya robekan perineum. Kemudian jangan lupa kita kunci dan kita angkat bayi ke perut ibu sambil kita lihat mengobservasi ya keadaan bayi apakah bugar atau tidak. Kemudian kalau dia menangis kuat, kita lakukan pembersihan atau pengeringan pada bayi. Seluruh badan bayi kita keringkan kecuali telapak tangan bayi, tidak perlu kita keringkan. Kemudian kita ganti handuknya.
dengan kain kering agar bayi tidak hipotermi karena handuk sudah basah. Kemudian kita masukkan handuk ke dalam ember kotor. Kemudian kita cek apakah bayi tunggal atau kembar. Kalau sudah tidak ada bayi lagi, ya kita pastikan tidak ada bayi lagi, kita lakukan suntik oksitosin. Ke paha ibu. Kita masukkan ke dalam sak kontainer. Kemudian kita klem tali pusat bayi, yaitu 3 cm dari umbilikus. Kemudian klem yang kedua adalah 2 cm dari umbilikus, dari klem pertama, ya. Jangan lupa kita lakukan pengurutan pada tali pusat sekitar 2 cm. Kemudian kita lakukan pemotongan plasenta. Selanjutnya kita melakukan pemotongan tali pusat dengan cara meletakkan jari kita di bawah tali pusat. Kita akan ke bengkok. Kemudian kita tali pusatnya dengan 2 simpul mati agar talinya kuat dengan cara jempol ketemu jempol. Kedua sisi depan dan sisi belakang. Setelah itu kita lepas klem, kemudian kita IMD-kan, jangan lupa kasih topi. Kemudian kita lakukan IMD dengan meletakkan bayi ke dada ibu. Jadi caranya dada bayi harus bertemu atau menempel dengan dada ibu. Jadi pastikan di sini tidak tertutup oleh kain. Kemudian kita letakkan wajah bayi di antara kedua payudara ibu. Nanti biarkan dia akan mencari puting sendiri. Jika dalam waktu 1 jam bayi tidak bisa meraih putingnya, otomatis ini dikatakan bahwa IMD-nya itu tidak berhasil. Maka kita bisa membantu bayi untuk menyusu pada puting ibunya. Tapi kalau dia sudah dalam waktu 1 jam bisa mencari puting sendiri, berarti IMD-nya berhasil. Jadi kita tunggu dulu 1 jam. Dan sambil menunggu itu, ya, kita lakukan
pelepasan plasenta. Kita letakkan klem di 5-10 cm dari vulva. Kita lakukan PTT, ya, yaitu penegangan tali pusat terkendali, dan satu tangan lagi ini kita lakukan dorsokranial. Jadi kita tangan ini menekan ke bawah ke perut ibu dan ke arah atas atau ke arah kepala ibu. Kita lakukan PTT. Tidak boleh ditarik ya, hanya diregangkan saja. Jika tali pusatnya ini semakin panjang ya, kita majukan lagi klemnya 5-10 cm dari vulva. Begitu seterusnya sampai terlihat adanya tali pusat, adanya plasenta. Kalau plasenta sudah terlihat, kita gerakkan tali pusatnya ke atas, ke bawah. Kalau sudah kelihatan, baru kita tangkap dan kita putar, kita pilin selaput tali pusatnya. Setelah itu kita lakukan masase sampai uterusnya mengeras. Baru kita mengecek perdarahan dan kelengkapan dari plasenta. Kalau plasentanya lengkap, baru kita masukkan ke dalam baskom plasenta. Kemudian kita cek laserasi perineum di jam 9, kemudian jam 12, jam 3, dan jam 6. Kita pastikan bahwa tidak ada laserasi. Kalau memang tidak ada laserasi, tidak perlu di heading, tapi kalau ada laserasi grade 3 atau 4 atau grade berapapun yang banyak keluar darahnya, maka kita harus melakukan heading. Setelah itu kita buang alatnya ke sampah medis dan kita dekontaminasi alat. Kita ambil kainnya. Karena ini banyak darah, kita cuci dulu di larutan klorin. Kemudian kita melakukan pembersihan pada itu. Botol yang satunya kita masukkan ke dalam air klorin untuk membersihkan perlak itu. Ini minta tolong diangkat dong. Kita masukkan ke dalam sampah medis. Kita bersihkan. Aku minta tolong diangkat tolongnya. Kemudian kita bersihkan itu dengan air DET.
Ya, benar. Ya sudah Bu. Kita kasih Ibu celana dalam serta pembalutnya. Ibu minta tolong boleh diangkat lagi Bu. Kita kenakan syarif pada Ibu. Kemudian kita beri Ibu baju. Kita masukkan semua set pantusnya ke dalam larutan klorin dengan keadaan terbuka semua. Kemudian kita cuci tangan kita, larutan klorin. Cuci tangan dengan air DTP, kemudian dikeringkan. Mendesinfeksi celana kita dengan air klorin. Kemudian dibersihkan dengan air deterjen. Kita lagi dengan air klorin, kemudian air deterjen. Kemudian kita keringkan. Setelah itu kita ke Ibu, kita ambil bayinya untuk melakukan pemeriksaan pada bayi. Setelah itu kita cuci dalam larutan klorin. Kita lakukan pemeriksaan dengan menimbang berat badan bayi, kemudian mengukur panjang badan bayi, kemudian lingkar kepala bayi, lingkar dada dan lingkar perut, kemudian memastikan tanda-tanda vital bayi baik, yaitu RR-nya normal, yaitu 40-60 kali per menit, ya, kemudian detak jantungnya juga normal, yaitu 120-160 kali per menit. Kemudian kita memberikan obat salep mata pada bayi. Kita berikan obat salep mata pada bayi kanan dan kiri. Kita berikan suntik vitamin K pada paha kiri bayi. Demikian praktikum pertolongan persalinan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan atau diskusi, bisa ditanyakan ke fasilitator kelompok masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.